Tegur kuasa hukum Teddy Minahasa, Hakim Ketua jangan menggurui. Arah kaitannya dengan alat bukti elektronik. Anda sudah mengalami, termasuk berarti KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperluas dengan pasal 5 ini. Setuju? Setuju. Yang Anda alami? Saya setuju, karena sesuai best practice saya, hal itu yang dijalani oleh semua penegak hukum. Yang Anda alami di berbagai kasus, termasuk tadi Anda mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai keluar penetapan untuk menforensik ulang. Benar? Benar. Artinya yang Anda alami selama ini, alat bukti elektronik tidak diakui kalau tidak melalui digital forensik. Benar. Jaksa mulai pusing nih. Menurut Anda, kalau di screenshot seperti ini dengan jari kelihatan, menurut Anda inilah bukti elektronik yang tidak sah? Tidak sah, itu confirm, karena yang mau ditampilkan atau mau dijadikan alat bukti adalah percakapan ataupun informasi elektronik. Sesuai di Undang-Undang ITE, itu adalah barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik prosesnya bukan seperti itu, Pak Penasihat Hukum. Pada saat saudara datang sampai di tempat acara, apakah saksi melihat ada terdakwa di situ, sudah duduk di tribun situ, sudah di tenda itu? Siapa? Pak terdakwa itu? Tidak. Tidak ada? Tidak ada, tapi di ruang Kapolres ya. Di ruang Kapolres. Menunggu kedatangan Bapak Wali Kota. Menunggu kedatangan Wali Kota. Berarti tadi karena agak lain keterangannya, daripada memang sempat Pak terdakwa ini yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda, pada saat saksi datang dia ada nunggu di ruang Kapolres. Saksi tidak ikut duduk di sana, tidak ikut nunggu di sana. Tidak. Saksi tahu siapa yang ikut duduk di sana? Waktu itu yang di dalam yang saya dengar itu ada dari Kejaksaan Lubuk Basung, kemudian ada dari Pengadilan Lubuk Basung, kemudian dari BPOM. Apakah saksi melihat pada saat sebelum dilakukan pemusnahan itu ada tindakan pengetesan yang meyakinkan bahwa betul loh ini yang dimusnahkan itu adalah sabu-sabu, narkotika jenis sabu-sabu? Ada nggak dilihat pengetesan oleh saksi pada saat itu? Tidak, saya melihat. Tidak dilihat. Ya. Ini tadi juga ada siwang siur. Ini dimasukkan ke dalam tong tadi itu dilarutkan atau dibakar sih? Yang saya tahu Pak, dimasukkan dalam tong, di dalam tong itu berisi air Pak. Berisi air? Ya. Kemudian saya tidak melihat ada api. Ada api, berarti bukan dibakar ya? Bukan dibakar Pak, tapi yang saya lihat ada larutan. Fakta persidangan terbukti menerima uang hasil penjualan. Sangat keberatan. Ini menyimpulkan sendiri, mungkin beliau merangkap sebagai hakim. Si A tidak pernah menghubungi si C, tetapi si C lah yang menghubungi si A. Jadi berkenan majelis hakim yang mulia untuk narasi itu tidak dibelok-belokkan, karena akan membelokkan fakta pula. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Antoni Jono, mendapat teguran keras dari Hakim Ketua John Sarman Saragi. Hal itu terjadi dalam persidangan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menghadirkan saksi ahli digital forensik. Yang meringankan terdakwa yaitu ahli digital forensik dari PT Digital Forensik Indonesia, Ruby Zukri Alamsyah. Awalnya kuasa hukum Teddy Minahasa meminga pendapat Ruby soal pernyataan ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya menerangkan bahwa laporan digital forensiknya diketik secara manual dan ditemukan banyak kesalahan tanggal maupun nomor handphone. Apakah masih bisa dijamin keaslian dan keutuhan? Tanya Antoni Jono dalam persidangan di PN Jakarta Barat. Menjawab hal itu, Ruby menerangkan bahwa mengetik ulang laporan digital forensik tidak mungkin. Nggak mungkin seorang ahli itu mengetik ulang percakapan. Dan kalau dia mengetik seluruh percakapan yang tadi cukup banyak, siapa yang bisa jamin bahwa percakapan itu benar sesuai aslinya? Terkait dengan adanya kesalahan ketik dalam chat bukti digital forensik, Ruby mengatakan bahwa hal itu janggal. Menurutnya hal itu seharusnya tak terjadi lantaran bukti digital forensik dilakukan secara otomatis melalui software khusus. Mestinya tampilannya seperti adanya, apalagi tanggal. Gak mungkin ada tanggal yang berbeda, tegas Ruby.
Puas mendapat jawaban tersebut, kuasa hukum Teddy Minahasa kemudian berbicara kepada Hakim Ketua John Sarman.